Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Muqarrabin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dari bab yang ke-272 dengan hadis 604 yang Imam Al-Bukhari memberikan judul di sini seputar doa dan zikir pada waktu pagi. Sahih Muslim ini termasuk kitab yang banyak memuat riwayat tentang bacaan pagi dan sore. Sampai-sampai Imam Muslim di sini mengumpulkan sejumlah riwayat yang mirip juga dengan apa yang Imam Al-Bukhari tadi. Karena begini Pak, Anda melihat buku-buku pagi, zikir pagi dan sore yang banyak beredar itu tidak mencantumkan sanad sehingga pembaca tidak mengetahui keistimewaannya. Cuma langsung lafaznya dan terjemahannya dan takhrijnya secara ringkas, siapa yang mensahihkan dan menghasankan atau riwayat siapa. Di sini di Sahih Muslim disebutkan haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyad anil Hasan ibnu Ubaidillah, haddatsana Ibrahim bin Suwaidin Nakhai, haddatsana Abdurrahman ibnu Yazid an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ini mulai di sini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau berada di waktu sore, beliau membaca amsayna wa amsal mulku lillah. Mirip ya. Amsayna, kami berada pada waktu sore. Wa amsal mulku lillah, dan segala kekuasaan yang berada pada waktu sore ini adalah milik Allah. Semua yang ada di semua lapisan langit dan semua lapisan bumi, semesta alam, itu semuanya adalah milik Allah. Walhamdulillah, dan segala bentuk pujian yang berbentuk ibadah adalah semata-mata hanya untuk Allah. Allah terpuji, dipuji dengan nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dan menghukumi dalam kondisi semuanya ini Allah terpuji. Walhamdulillah, la ilaha, tidak ada yang hak diibadahi illallah, selain Allah. Wahdahu, hanya Dia esa. La syarikalahu, tidak ada sama sekali tandingan dan saingannya. Ini batasan riwayatnya. Jadi amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sementara tambahan yang dari jalur Al-Hasan di sini disebutkan ada tambahan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya lah segala kerajaan dan kepemilikan, dan baginya lah segala
bentuk pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa terhadap segala sesuatunya. Allahumma, ya Allah, as'aluka khaira hadhil lailah, aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan pada malam ini. Allahumma as'aluka khaira hadhil lailah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan malam ini. Kan bacaan sore Pak ya? Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepadamu min syarri hadhil lailah, terhadap keburukan malam ini. Keburukan yang ada pada malam ini, aku berlindung kepadamu terhadapnya. Wa syarra ma ba'daha, dan keburukan yang ada setelahnya, maksudnya malam-malam berikutnya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kasal, terhadap kemalasan, malas beribadah, malas berzikir, malas bekerja, malas berpikir, wasu'il kibar, dan keburukan. Nah, ada dua di sini. Kalau al-kibar bisa di sini ini kalau diberikan sukun. Nah, kalau sukun kibar berarti sikap sombong dan takabur kan? Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap sifat malas dan kesombongan. Kalau baknya kibar itu baknya bersukun. Tapi kalau ternyata baknya dibikin kibar, bikin fathah, berarti ketuaan, keburukan di masa tua. Ada kan orang tua sudah mulai pikun. Ya lucu, terkadang melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip dengan orang gila ya. Suka marah. Ya, dua-duanya bisa. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal kibar, atau wal kibar. Tinggal kita apa yang kita mau ucapkan kepada Allah. Dua-duanya penting nih. Kesombongan tidak baik, begitu juga ketuaan yang bernilai buruk. Ya. Bukan hanya pikun, Pak. Maaf. Terkadang orang sudah aki-aki, tapi sifat binalnya itu luar biasa. Ada yang meninggal dunia, naudzubillah, dalam keadaan tidak baik dengan pasangan yang bukan halal, padahal sudah aki-aki. Ini termasuk keburukan yang seperti ini, Pak. Keburukan di masa tua. Allahumma inni a'udzubika, tambahannya lagi, ya Allah, aku memohon kepadamu min adzabin finnar, terhadap segala siksaan di dalam neraka, wa adzabin fil qabr, dan segala bentuk siksaan di dalam kubur. Ini riwayat Muslim, nomornya 2723. Ya, tapi artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan ini dengan ucapan Nabi bahwa beliau berlindung untuk dirinya di sini, saya berlindung kepadamu ya Allah, dan seterusnya. Tapi di awalnya kan beliau bersabda, amsayna wa amsal mulku lillah, kami berada pada waktu sore dan semua kerajaan
berada pada waktu sore ini sebagai milik Allah. Semua kerajaan tunduk kepada Allah dan segala pujian hanya diarahkan kepada Allah. Tidak ada yang hak diibadahi selain Allah, hanya sendirinya dan tidak ada tandingan baginya. Nah, dalam tambahan riwayat Al-Hasan di sini disebutkan yang kita baca tadi. Di sini juga ada di tambahan riwayat juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kana Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, idza amsa, kalau beliau berada pada waktu sore, qala, beliau membaca, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian ada tambahannya, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Wa idza asbaha, dan kalau beliau berada pada waktu subuh pagi, beliau membaca yang seperti itu juga, cuma menggantikan asbahna wa asbahal mulku lillah. Dengan membaca sanadnya seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa oh, itu langsung dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti beliau dalam hal ini. Artinya bukan sekedar memuat lafaznya untuk kita ulang-ulangi, tapi kita ingin meyakini lewat sanadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan hal ini. Beliau berlindung kepada Allah dari sifat malas dan juga keburukan sifat kesombongan atau masa tua. Tafakkur, banyak tafakkur pada masa-masa seperti itu. Rambut sudah memutih, ya seharusnya banyak tafakkur, menyesali hal-hal yang telah berlalu, banyak bertaubat kepada Allah. Menghadapi sakratul maut dengan tenang dan meminta kepada Allah, memperbanyak permintaan kepada Allah husnul khatimah dan kebersamaan di surga Firdaus. Tapi begini, disebutkan bahwa untuk menghindari fenomena penyakit apa tadi yang disebut Pak? Pikunnya. Itu biasanya terjadi pada orang-orang tertentu umur 70 tahun, 80, bahkan 90 tahun dan 100 tahun itu tidak mengalami pikun. Tetap aktif otaknya itu. Tapi dengan cara banyak baca Quran. Banyak orang atau banyak ulama tidak mengalami masa pikun pada umur 90 tahunan atau 80-an ke atas. Ya karena mereka banyak berzikir kepada Allah dan juga karena pengaruh bacaan Quran, keberkahan Quran. Tapi kita lihat juga dalam waktu yang bersamaan di kampung itu ya umur-umur 50 tahun belum 60 tahun sudah pikun. 60-an sudah pikun. Ya karena mungkin pertama kedua jari ini banyak menjepit nih. Begini. Kiri kanan. Habis
30, 40, 50 itu untuk menjadi ahli hisab, terbawa kepada kepikungan. Kemudian di kampung-kampung itu membaca teks Barzanji, tahu Barzanji ya? Sirah, pujian terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih diutamakan daripada Al-Quran. Terkadang cuma baca Al-Quran pada malam Jumat saja dengan bacaan Yasin. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca banyak surat pada waktu malam sebelum tidur sebagai wirid. Surat Al-Mulk khususnya yang memang disebutkan sebagai penghalang dari siksaan kubur. Surat Az-Zumar, surat Al-Isra, dan surat Alif Lam Mim Sajadah. Itu juga ayat-ayat kursi, 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah, dan apa yang disebut dengan Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa yang namanya husnul khatimah itu bukan hal yang menurut aturan-aturan kita saja. Kalau memang dalam kehidupan sehari-hari itu orang terbiasa mengucapkan la ilaha illallah minimal 100 kali dalam kehidupan sehari-harinya, ditambah dengan zikir-zikir sesudah sholat, itu akan terbawa-bawa nanti. Karena ada ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam satu tulisannya itu, bahwa jangan beranggapan bahwa menjelang meninggal dunia, kalau kita sakaratul maut itu semau-mau kita bisa mengatur dalam kondisi, kan itu ini sudah terasa ya, orang pucat, kemudian ini dia sudah tahu dirinya bakal meninggal. Itu dalam kondisi sehat begini saja, yang namanya iblis dan pasukannya itu begitu ininya, begitu gencarnya menggoda untuk kita tidak berzikir kepada Allah. Target membaca ini 100, ini 100, ini 100, ini 100, itu dalam kondisi apapun kita selalu terganggu untuk tadi sudah berapa ini sudah 60 atau masih 30 nih. Khususnya kalau sedang membawa kendaraan, itu begitu gencarnya dalam kondisi sehat. Apalagi kalau kita sedang melemah, pasti kemarin usahakan orang ini mati dalam keadaan bukan muslim, dalam keadaan tidak berstatus muslim, supaya bisa menemani mereka di neraka. Targetnya pasti seperti itu. Makanya pembiasaan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, terbawa-bawa sampai kita menghadapi apa yang disebut dengan sakaratul maut. Dan ini memerlukan usaha agar Allah memberikan kita sikap istiqamah dalam kehidupan ini untuk menghadapi apa yang disebut dengan sakaratul maut sebagai titik terakhir keberadaan kita di dunia ini. Bagaimana supaya menjadi akhir hidup yang baik. Tapi ini membutuhkan perjuangan untuk pembiasaan. Zikir-zikir yang sekian jumlahnya dalam kehidupan kita itu harus dibiasakan. Ini banyak sekali tambahannya. Bahkan di tambahan berikutnya itu ada begini, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wa su'il kibar. Sudah muncul di sini penafsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, memohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap sifat malas. Wal haram, haram inilah keburukan masa tua, pikun. Wasu'il kibar, dan keburukan sifat. Apakah kibar di sini dalam arti kesombongan atau keburukan di masa tua? Wa fitnatid dunya, dan saya berlindung kepadamu ya Allah terhadap segala fitnah di dunia. Wa adabil qabr, dan
azab kubur. Lihat betapa banyak hadis yang menunjukkan bahwa ada yang disebut dengan azab kubur. Ada juga hanya sebatas amsayna atau asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la syarika lahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya sampai di sini. Ini diantara hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zikir pagi. Dan insya Allah masalah zikir pagi yang lainnya kita akan bahas di majelis ini. Zikir secara mutlak itu dalam waktu yang bersamaan ada dua faedahnya. Adanya kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang bersamaan ada penghapusan dosa secara umum, khususnya subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dengan memujinya. Artinya Allah maha suci dari segala bentuk kekurangan dan nilai buruk pada nama dan sifat-sifatnya, zatnya dan juga kekuasaannya, tidak ada nilai kurangnya. Dengan ini kita memujinya. Ini disebutkan secara nas yang sharih dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama itu, bahwa barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, tapi ini tidak khusus pada waktu pagi dan sore ya, kapanpun, mau pagi, mau sore, mau malam, dalam keadaan duduk atau sedang berdiri atau sedang berbaring atau sedang mengendarai, membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, itu diampuni, dihapus, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala 100 kali 100, dan juga dalam waktu yang bersamaan dihapuskan dosa-dosanya sejumlah 100. Bahkan dalam hadis yang disahihkan juga, barang siapa yang mengucapkan sekali saja subhanallah wa bihamdihi, dia mendapatkan satu tanaman apa? Satu tanaman di surga. Ya, ini memang disebutkan secara umum. Kita pernah membaca ini Pak ya, tulisan di sini, keistimewaan 4 kalimat, bahwa ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diisrakan, itu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan ucapan salamku kepada umatmu dan sampaikan kepada mereka bahwa surga ini tanahnya sangat subur dan juga sangat wangi, baik, dan tanaman-tanamannya, girasuha, tanaman-tanaman surganya itu adalah, dan pelatarannya sangat luas. Jadi setiap orang penduduknya itu mendapatkan apa? Kapling yang luas. Tidak sama dengan kita di dunia ini dapat RSS. Girasuha, tanaman-tanamannya itu adalah ucapan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, tinggal kita mau kaplingannya gersang tanpa apa-apa, atau mau kaplingannya banyak tumbuhannya atau tanamannya. Itu sudah tinggal memperbanyak setiap hari minimal 100 ucapan-ucapan ini. Dan ini diantara faedah zikir, di samping merupakan benteng terhadap kejaran pasukan iblis, juga banyak sekali manfaat di dunia dan di akhirat. Berzikir intinya
Mari kita membiasakan banyak berzikir, karena itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu, dan juga dalam surat Jum'ah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian bahagia, menang dan beruntung. Perintah untuk banyak berzikir. Dan Nabi SAW bersabda, wa amurukum bidzikrillah. Saya memerintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah. Karena arti hadis beliau, perumpamaan seseorang yang berzikir kepada Allah itu ibarat orang yang sedang dikejar oleh pasukan musuh, pasukan iblis ya. Dengan berzikir dia masuk ke dalam suatu benteng yang kokoh, yang tidak mungkin ditembus oleh pengejar itu. Dijaga oleh malaikat benteng tersebut, mana bisa mereka tembus. Hatta idza ahraza nafsahu minal aduwi, sampai dia hatta idza dakhala al-hisnal, ketika dia masuk ke dalam benteng yang kokoh itu, dia berhasil melindungi dirinya dari kejaran pasukan musuh iblis. Kadzalikal abdu, begitulah kondisi setiap hamba. La yuhrizu nafs, tidak ada yang mampu di kalangan hamba-hamba Allah itu untuk melindungi dirinya dari kejaran musuh pasukan iblis kecuali dengan berzikir kepada Allah. Harus banyak berzikir kepada Allah. Masuk ke dalam rumah, baca bismillahi assalamualaikum. Ucap setiap masuk ke dalam rumah kita, perdengarkan dengan jelas bismillah. Karena dengan ucapan bismillah, setan-setan yang mau ikut serta masuk ke dalam rumah itu tidak jadi masuk, dan yang ada pasti keluar dengan membaca bismillah ketika melangkah masuk ke dalam rumah. Itu sebelum mengucapkan assalamualaikum, baca bismillah. Jadi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sekaligus kalau kita mau mengobati orang yang kesurupan itu, kita dulu yang harus menata diri kita. Kita harus menata diri kita. Apa yang kita baca itu akan berpengaruh kalau kita sendiri menata diri kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kalau mau meruqyah orang lain sementara benteng kita tidak kokoh, nanti diejek-ejek oleh ininya, jinnya. Malah jinnya mengatakan, itu saya sudah pegang buntutnya itu. Iya, apalagi kalau melihat di pasar, suka ini bebas-bebas di pasar, dia akan mengatakan itu jadi orang saleh kalau di masjid doang, tapi kalau ke pasar itu teman ini satu kelas dengan saya, itu satu sekolahan dengan saya. Dia meruqyah orang lain, dia tidak pengaruh. Ya, begitu juga memahami zikir yang kita ucapkan, Pak. Dan ini kita memasuki Al-Adabul Mufrad ini, insya Allah akan fokus kepada masalah zikir, Pak ya. Mudah-mudahan ini grup kita akan diaktifkan dengan masalah zikir ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.